Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi Pak, karena beberapa Ya, kali menyentuh di zona hijau. Kemudian terutama dalam memasuki perdagangan di sesi kedua lebih cenderung tertekan. Ketika di sesi pertama profit taking sudah terjadi, kemudian saham-saham yang masih naik tinggi ketika profit taking terjadi, akhirnya banyak juga yang berbalik arah, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua, ada yang berbalik arah ke zona merah, kemudian ada yang penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana secara teknikal Anda melihat tahanan untuk indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan kali ini? ya, jadi kita melihat sebenarnya ini sudah 1, 2, 3, hampir hampir 2 minggu transaksi ya. Indeks kita tuh nggak kemana-mana. Batas bawahnya 7175, atasnya di sekitar 72 sekian gitu ya. Sehingga hari ini ketika dia turun sebenarnya belum mengubah arah ya. Jadi masih flat seperti itu. Ya, ini mungkin banyak dipengaruhi oleh data-data ekonomi dan kemudian juga pernyataan-pernyataan The Fed yang berlangsung dalam beberapa hari ini. Ditambah geopolitik ya, di mana ketegangan di Timur Tengah itu juga eh, melebar gitu ya, sehingga ada beberapa negara lain yang awalnya adalah Israel, Palestina, kemudian eh, berkembang ke Iran, bahkan ke Pakistan dan yang sebagainya. Jadi memang apa namanya itu sangat menjadi satu yang diwaspadai ya oleh pelaku pasar. Baik, untuk pekan depan arahnya kemana Pak? Dengan posisi hari ini yang lebih cenderung tertekan, Pak Al-Fatih, 72 masih merupakan salah satu support yang kuat atau lagi-lagi tadi Anda katakan ke level 7.100-an kembali ini masih terbuka cukup lebar untuk indeks harga saham gabungan? Ya, sebenarnya seminggu, 2 minggu ini kan, 2 pekan ini kan dia flat, tapi sebenarnya dari November itu trennya naik ya. Jadi sentimen sih belum negatif ya. Tapi seandainya dia ternyata kalah dan turun di bawah 7175, memang kemungkinannya dia bisa melemah ke arah 7000, 7050 begitu ya. Tapi saya melihat mungkin di awal minggu itu mungkin masih flat ya, masih banyak yang berhati-hati lah ya seperti itu. Di dalam negeri, para pelaku pasar juga menantikan rilis kinerja tidak Pak? Kuartal keempat ataupun full year di 2023? Ya, kalau data-data full years itu di minggu-minggu depan ini udah mulai ya, minggu ketiga itu keempat ya, itu udah mulai keluar ya, terutama perbankan. Jadi memang itu juga salah satu katalis yang ditunggu ya oleh pelaku pasar. Baik, di tengah kecenderungan melemah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian juga minim sentimen terutama dari domestik yang akan menggerakkan indeks harga saham gabungan, tapi beberapa saham tambang hari ini mengalami penguatan. Pak Al-Fatih, meskipun jelang penutupan sesi kedua, ini penguatannya lebih ke arah terbatas, ini lebih ke arah saham-saham yang ada berbasis nikel, Pak. Tadi juga sudah kita sampaikan informasinya masuk ke dalam topik pilihan hari ini, BYD masuk ke Indonesia dan mengklaim akan menggunakan bahan baku nikel yang ada di Indonesia. Tampaknya ini cukup direspon baik. Apakah ini hanya berlangsung sesaat saja, seasonal saja begitu? Dan bagaimana juga dari sisi strategi berinvestasi ataupun trading di saham-saham ini? Kita ke MDKA terlebih dahulu Pak. Tadi sempat menguat di atas 4%. Di jelang penutupan sesi kedua penguatannya hanya di 1,12%. 2780 level tertinggi hari ini. Ya, MDKA ini kan memang sudah di harga-harga tertinggi ya, di sekitar 2.700, 2.900 ya, itu harga-harga tertinggi yang mungkin sejak Oktober ya. Jadi memang sentimen-sentimen aksi jual itu akan muncul gitu ya.
Tapi kalau saya lihat selama tidak turun di bawah 2660 masih ada potensi dia menguat kembali ke arah 2830 sampai dengan 2930. Jadi memang ini kritikal ya, karena berapa kali di level-level ini kemudian turun hingga ke 2400 gitu ya. Jadi ini harus ketat ya kita jaga di sekitar 2670-an gitu ya. Dari sisi sentimen, hanya berlangsung sesaat saja Pak atau seperti apa? Atau secara keseluruhan memang tetap menunggu rilis kinerja di 2023? Ya, untuk saham-saham nikel memang kan sentimennya adalah dengan masuknya mobil elektrik baru ya yang akan menggunakan baterai nikel Indonesia ya. Sementara kan di global sudah terjadi perubahan ya, mereka cenderung ke baterai lithium ya. Jadi paling tidak untuk dalam negeri ada sentimen positif gitu ya. Ya. Juga kan ada insentif ya berupa misalnya pajak di mobil BBM ya dibandingkan mobil listrik ya. Jadi itu memang ada satu faktor di sana, tapi laporan keuangan tetap ditunggu. Oke, lebih ke arah trading saja begitu Pak, MDKA? Sementara ini sih masih ya. Baik, dari MDKA kita bergeser ke Antam Pak. Hari ini juga naik tinggi tadi, meskipun di penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat ke 1.700-an ini. Dari sisi fundamental tidak hanya nikel, Antam juga ada konfirmasi perkembangan kasus dari manajemen juga tampaknya memberikan hal yang cukup baik kepada Antam. Dari sisi harga, Antam juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini dan rekomendasinya, terutama untuk perdagangan di pekan depan untuk Antam? Ya, kalau kita lihat pergerakan pergerakan Antam ini sempat dengan volume kencang ya ketika dia naik di mendekati 1.700 itu ya, tapi kemudian pelan-pelan melemah. Ya, saya rasa sih salah satu sebabnya tadi ya kasus ya, kemudian juga sentimen kendaraan elektrik tadi. Tapi juga kita lihat bahwa di level-level sekarang ini sudah harga rendah ya. Bahkan sejak 2022 gitu ya, sejak sejak Agustus ya, ini harga rendah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kemudian ada ada pembelian ya seperti itu. Saya lihat sih cenderungnya mungkin koreksi-koreksi tapi masih aman ya tadi karena merupakan harga terendah di sekitar 1.600 itu ya, batas support kuatnya gitu. Sedangkan sementara kenaikan mungkin ke arah 1745. Jadi kalau ada koreksi menjelang 1.600 mungkin boleh dibeli dengan batas risiko yang ketat ya. Baik, analisis untuk Antam yang hari ini tadi sempat menguat signifikan, kemudian penguatannya lebih ke arah terbatas. Momentum untuk trading juga begitu Pak Al-Fatih? Ya. Oke, selain Antam dan MDKA Pak, ada satu saham lagi yang hari ini cukup mencolok penguatannya. Ada TINS Pak, tadi sempat juga ke 675. Analisis Anda untuk TINS, di mana TINS secara 6 bulan, secara year to date pemirsa, ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, lebih ke arah tren turun ini, 610. Dan hari ini hampir mendekati ke level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir, karena sebelumnya TIN sempat diperdagangkan di atas level 2.300-an. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham TIN penguatan hari ini dan juga tren turun yang terjadi Pak Al-Fatih? Ya, jadi sejak November, meskipun turun, tapi penurunannya sudah tidak setajam di bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin para trader melihat ini ada satu opportunity, apalagi kan sektoral juga sedang mendukung gitu ya. Nah, cuman memang dia harus tembus di atas 680 sampai dengan 700 baru dia menjadi tren naik sebenarnya gitu dengan volume harusnya. Jadi saat ini memang masih trading aja antara 605 sampai dengan 700 gitu ya.
Baik, analisis untuk TINS yang hari ini juga terdampak dari sentimen nikel dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adiak Channel.